Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji sudah sepantasnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrah dan iradahnya kita masih diberikan kesehatan sekaligus juga kesempatan untuk kembali bersua dalam rangka pengajian Tabligh Akbar Ramadan Insight Al-Isra 1444 Hijriah. Baik, untuk itu kami persilakan terlebih dahulu kepada Ustaz untuk mengisi tempat yang telah disediakan. Ya, sebelum masuk kepada pemaparan, mungkin Ustaz ini sekedar membalikkan dalam sunnah pengelawungan mungkin sekitar 4 tahun silam. Ustaz masih ingat Ustaz di sini bakar gitu ya. Oh iya, karena macet ya. Macet gitu. Itu kebetulan hari Ahad Ramadan itu sedang macetnya. Tapi alhamdulillah ya di momen ini kita bisa bersilaturahmi lagi dengan Ustaz yang akan membahas terkait dengan Indonesia Daulat Akhlak. Siapa yang tanggung jawab, Ustaz? Silakan, Bapak. Alhamdulillah alladzi bi rahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadud dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dengan kudrah, iradah, maghfirah, inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini akhirnya saya bisa bersilaturahim di pimpinan jamaah 16 ya. Suka Pakir, gak diganti namanya. Suka miskin. Harusnya diganti menjadi Sirna Pakir ya. Suka senang itu bagus. Betul, saya ingat Ramadan lalu ya, meskipun saya sudah dijemput pakai motor kalau tidak salah di daerah Engkato Subroto ya, kalau tidak salah ya, tapi motornya tuh malah bitu bannya ya. Jadi yang menjemput saya motornya bitu di sekitar Asia Afrika. Jadi saya suruh nyari tambal ban, susah jam sebegitu. Makanya tidak jadi ya, karena yang menjemputnya bitu bannya. Jadi bannya buka duluan ya. Begitu. Alhamdulillah akhirnya pada hari ini saya bisa bertemu dengan para hadirin, para akhwat iman semua. Makanya saya jadi berangkat dari Riung Bandung jam 2:30. Jadi kurang lebih 1,5 jam. Dan dari sini memang saya mau langsung ke Tasik. Acaranya besok ya, tapi saya sekalian menengok ibu dulu. Jadi berangkat dari sini sekitar jam 5. Hadirin khawati rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang sedang menjalani saum pada hari ke-19 ya. Insya Allah besok hari ke-20. Jadi tinggal berapa hari lagi ke Idul Fitrinya? 10 hari. Ingat terus ya, dihitung karena mau lebaran gitu. Nah ini judulnya luar biasa ya, Ramadan Inside ya. Biasanya Intel Inside ya, komputer. Ini
Ramadan Insight. Ini judulnya Indonesia Darurat Akhlak. Siapa yang bertanggung jawab? Saya kasih jawabannya langsung ya. Satu adalah keluarga. Kita semua bertanggung jawab. Ada tiga hal terkait dengan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab orang tua untuk melahirkan generasi yang memiliki akhlakul karimah namanya. Yang pertama, saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. Bagi yang membuka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan orang-orang yang merasa takut, merasa khawatir, hariwang ya, seandainya melahirkan turunan atau generasi yang lemah. Gitu surat An-Nisa. Jadi merujuk kepada surat An-Nisa ayat 9 yang tadi, tugas pokok kita ya, sebagai orang tua ini tampaknya mayoritas yang hadir orang tua kan di sini ya. Jadi yang generasi milenialnya sedikit. Yang mayoritas di sini juga ibu-ibu, bapak-bapak itu generasi kolonial ya. Yang beruban itu generasi kolonial. Kalau ini belum ya. Saya generasi kolonial juga. Jadi tanggung jawab kita orang tua itu yang pokok adalah melahirkan generasi yang jauh lebih baik dari kita segala-galanya. Harus lebih baik. Jikalau kita mampu melahirkan turunan generasi yang lebih baik dari kita, itu berhasil kita. Terutama yang lebih kuat akidahnya. Nanti akan kita urai itu ya, yang tugas berikutnya. Tapi yang tugas pokoknya kita melahirkan generasi yang lebih baik. Berarti kita sudah berhasil. Kalau turunan kita ternyata tidak lebih bagus dari kita, akidahnya lebih lemah, pendidikannya lebih lemah dari kita, ekonominya juga lebih lemah dari kita, berarti kita ini gagal. Ya. Nah, terkait dengan surat An-Nisa ayat 9 yang tadi, itu kan termaktub dalam surat An-Nisa yang terkait dengan ayat mawarith, ayat warisan. Warisan itu kan peninggalan orang tua yang bernilai ekonomi ya, bisa tanah, bisa bangunan, kendaraan, surat berharga ya, kalau sekarang saham dan lain sebagainya, tabungan juga. Ibu-ibu kan punya tabungan? Enggak? Tidak. Oh tidak. Kenapa? Uangnya langsung disimpan? Atau tidak ada uangnya? Tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya. Tidak semua. Nah, ya, nanti dikasih sama panitia ya. Tabungan juga bisa diwariskan ya. Bisa diwariskan. Nah, ini terkait dengan satu dialog Rasulullah SAW ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan salah satu sahabat. Dan sahabat ini tergolong sahabat senior, as-sabiqun al-awwalun, yang kelompok pertama yang masuk Islam, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu datang pada Rasulullah melaporkan, beliau itu hanya punya satu anak perempuan dan memiliki sejumlah harta ya, yang nanti akan diwariskan begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini meskipun dia kan sudah menjadi seorang muslim, tapi pengaruh budaya tradisi Arab itu masih lekat. Nah, budaya Arab itu menempatkan kaum perempuan itu sebagai makhluk kelas 2 tradisi Arab. Karena perempuan itu dianggap lemah secara fisik. Ya, perempuan itu tidak bisa menjaga nama baik keluarga. Karena kan masyarakat Arab itu kehormatannya itu terletak pada hal-hal yang bersifat fisik. Begitu mereka kan kerjaannya perang. Kalau ada masalah
pedang, diselesaikannya dengan pedang kan begitu. Kalau di Indonesia diselesaikan dengan uang. Begitu ya? Iya. Iya, cincai. Cincai di Indonesia itu ada uang urusan jalan. Jadi kalau bisa orang Indonesia itu malaikat pun mau disogok. Dikiranya malaikat butuh duit gitu, ya. Nah, kalau orang Arab dulu pedang. Nah, perempuan itu kan bukan makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan secara fisik. Kan perempuan itu justru kelembutannya yang menjadikan laki-laki bertekuk lutut. Kalau ada perempuan jalingkak sieun sih ya. Betul kan, Bapak-bapak ya? Justru perempuan itu kelembutannya yang bikin yang di sini itu bertekuk lutut. Nah, tapi lamun anu jalingkak juga jalu gitu ya, dunia juga jalu itu malah takut tuh laki-lakinya. Nah makanya tradisi Arab tuh menempatkan perempuan gak dianggap perempuan itu. Tapi itu bukan ajaran Islam, tapi tradisi Arab. Makanya perempuan tuh dipingit Arab itu, sehingga itu ada semacam tradisi yang berkelanjutan ya. Karena saking dipingitnya perempuan Arab, masyarakat Arab, mereka itu hampir gak pernah bertemu dengan laki-laki. Jadi bertemu dengan laki-laki itu kalau dihitbah baru boleh kan ya. Makanya kaget kalau ada laki-laki menghitbah lagi. Jadi ketika ditanya apakah mau, jawabannya air mata. Jadi cerik gitu. Nah ceriknya itu apakah bunga atau sedih? Nah itu. Nah makanya dalam tradisi Arab itu kalau dihitbah perempuan keluar air mata ditotol, ditotol ya. Cabak tuh itunya air matanya. Kalau dingin berarti gembira, artinya mau. Jadi air mata perempuan Arab itu ada dua, ada air mata dingin dan hangat. Kalau air mata di sini gimana? Jangan-jangan air mata buaya, gitu ya, bayawak gitu ya. Nah, kalau laki-laki air matanya buaya pasti, buaya. Kalau di sini minimal kadal gitu ya. Ditotol itu kalau dingin artinya gembira. Karena Arab itu yang enak-enak terus yang dingin, karena kan panas. Mereka itu panas ya. Jadi dingin. Kalau di Indonesia yang enak-enak terus yang hangat. Sangu no hanut teraya ujug-ujug naruskeun aya sangu tiis teraya. Bumi oge diusahakeun haneuteun teraya bumi tiiseun. Ya juga kuburan. Ya. Kecuali hiji anu dipikaresep di urang nu tiis naon ji? Duit tiis. Ya, naroskeun di ibu-ibu cik cenah aya duit tiis nginjem. Artina teh naroskeun duit tiis mah nginjem tapi mayarna irah wae. Teu aya yang duit tiis mah aya ge duit panas. Terus ibu-ibu enak gaduh duit panas, duit tiis, artos panas terus tiis. Tapi biasana artos tiis mah sok saalitnya. Alit artos tiis mah. Mun artos panas tah di pimpinan jamaah tuh duit panas unggul. Jadi tekeng nambut ya artos panas umat itu namanya. Nah kalau ditotol panas tuh air matanya berarti dia menolak, tidak gembira gitu ya. Makanya kan ini dalam doa ini nih bapak-bapak ibu-ibu kan tahu doa yang ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun, apa itu arti qurrata ayun? Itu qurratun ya, dari kata qurratun dan ayun. Qurratun asluhu minal qurri. Qurratun itu
asalnya dari kata al-qurri, ay al-bardu, itu dingin. Ayun itu kan mata. Jadi qurrata ayun itu yang kita mohonkan adalah pasangan turunan yang menenteramkan pandangan. Gitu ya. Bukan saja sedap dipandang dalam artian fisik, tapi kehadiran dia itu menenteramkan. Nah, itu yang kita mohonkan kepada Allah ya. Jadi generasi dan pasangan yang jangankan kawan, lawan pun menjadi suka. Nah, itu qurratun, makanya bahasanya qurratun ya. Jadi pikar sepen, enak dipandang, good looking. Good looking situ ya. Karena enak dipandang, sedap dipandang, qurratu ayun, maka dalam bahasa Inggris itu namanya darling. Darling. Darling teh sok di ya kan jantan kabogoh. Kan kabogoh mah begitu. Sanajan cek batur butut, kulanturang geus resep. Bagus semua. Makanya mami milarian kabogoh mah anu kanggo calon istri tanpa meget ulah nyungkeun pendapat nu sanes. Kita aja sendiri. Nah, minta pendapat yang lain, cek urang we. Kan lamun cek batur maki ih naon daek sih tamanya. Kadinya eta wae sukuna ge jebrag. Jebrag gitu ya. Tapi justru kulantaran bogoh, justru eta nu hadirna teh jebragna. Nih. Bogoh ku jebragda. Orang bule kan marancung, giung aja yang mancung teh, mata orang bule mah resepna teh pesek, demes. Itu hidung paket hemat teh. Kan giung orang bule mah ningali nu mancung. Nah, jadi resepna teh nu daremes gitu ya. Darling gitu. Tradisi Arab, perempuan berpinggit. Dan itu tadi perempuan kelas 2 tuh. Nah, makanya Sa'ad bin Waqqas haruskan ke Rasul, datang ke Rasul. Rasul, saya punya saudara perempuan, saya punya sejumlah harta. Saya mau wakafkan aja semua harta saya, mau saya hibahkan semuanya. Jadi gak dianggap nih anak perempuannya, karena makhluk kelas 2 teh ya kan. Lah kata Rasul, gak boleh, tidak boleh. Maksa nih Sa'ad, bagaimana kalau 2/3-nya saya wakafkan? Berarti anaknya itu cuma kebagian 1/3-nya gitu ya. Gak boleh kata Rasul. Bagaimana kalau setengahnya? Tidak boleh juga kata Rasul. Masih maksa ini Sa'ad. Bagaimana kalau 1/3? Rasul mengatakan as-sulus was-sulus katsir. 1/3 itu sudah lebih dari cukup Sa'ad. Kamu tidak boleh mengganggu tuh bagian dari ahli warismu yang 2/3 itu. Jadi maksimal diwakafkan, dihibahkan, dihadiahkan 1/3. Nah, kemudian Rasul mengatakan begini, kamu Sa'ad lebih baik meninggalkan generasi turunan yang kuat ketimbang melahirkan turunan yang menjadi beban masyarakat. Nanti turunan kamu yang menjadi peminta-minta, alatan yatakafunan nas. Maka turunlah ayat yang tadi. Jadi ini sebuah pesan ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala lewat pesan yang tadi. Gak boleh itu bagian dari ahli waris itu terkurangi gitu ya, agar jangan sampai turunan kamu itu menjadi lemah secara ekonomi, kan? Situ. Apalagi kalau lemah secara akidah. Nah, jadi kalau kemudian muncul generasi yang akhlak tidak bagus, karena kita itu ya sebagai orang tua tidak membekali turunan kita, generasi kita dengan pendidikan akhlak. Itu udah terjawab ya satu. Jadi tugas yang pertama gitu melahirkan generasi yang lebih bagus dari kita. Nah,
Terus yang kedua, agar generasi kita itu memiliki akhlak yang baik. Akhlak itu apa sih sebetulnya? Itu kan dari kata dasar khulqun ya. Khulqun, dekat juga dengan khulqun. Dekat juga dengan khaliq, dengan makhluk gitu. Jadi akhlak dalam artian yang umum di situ adalah hubungan ya, kita dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang luas. Nah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan hablum minallah itu dalam bentuk ibadah. Salat, haji, saum, itu akhlak sebetulnya. Jadi akhlak dalam pengertian yang besar di situ mencakup hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ya, makanya kita beribadah tuh hubungan dengan Allah lewat sholat, lewat haji, zakat, saum kan. Gitu. Nah kemudian akhlak itu juga hubungan kita sesama manusia. Nah kemudian Allah menentukan. Ya, jadi di dalam Islam itu berbeda dengan akhlak yang tidak bersumber kepada ajaran Allah, itu hanya kesepakatan saja. Maka disebut dengan etika. Contohnya, kalau di Barat, itu etikanya nih, itu kalau dengan orang tua, ya mereka nggak kayak di kita kan, suntangan apa begitu ya. Kalau di kita dengan orang tua, panggil bapak, ibu. Di Barat itu boleh mau panggil dad, mam, atau panggil nama. Ini orang mama, kalau sorangan panggil nama digaplok gitu ya. Itu mereka etikanya biasa begitu, ya, biasanya etika. Atau kalau orang Arab itu mereka biasa anak-anak itu menghormati, pegang-pegang dagu janggut. Sok di urang ayeuna budak leutik sebetulnya nyogado, kepret gitu, sopan gitu. Nah, tapi di Arab yang paling tidak boleh itu menepuk pantat. Justru orang akrab teh kan biasa gitu. Maksudnya laki-laki bermain keluar. Arab itu kesepakatan saja. Etika. Ya. Kalau di kita punten ya, kalau lagi flu gitu ya, lagi flu nih, nyingsring maksudnya gitu ya, kita kan ke belakang apa gitu. Kalau di Barat mah biasa aja, pakai tisu aja gitu di depan itu gitu, pakai tisu. Bahwa orang sapu tangan ya, mau tisu gitu. Tapi di orang kadang-kadang terap dianggap biasa, tapi di Barat tuh terap wah sebuah hal yang tidak etis. Nah itu mah kesepakatan etika. Nah kalau akhlak itu lebih daripada etika, karena Allah yang menentukan. Ya, umpamanya nih, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu baitan min buyutikum hatta tasta'dinu wa tusallimu ala ahliha. Kamu jangan masuk rumah seorang kecuali minta izin dulu dengan salam. Karena dulu orang jahiliyah itu gak salam-salam. Nah itu tentukan tuh etikanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak sesama manusia tuh. Yang berarti intinya akhlak itu ya, harus berwujud sebuah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain nih, krisis akhlaknya yang paling kronis di kita, ada krisis kejujuran di kita itu. Jadi orang jujur hanya ada maunya, hareupeun hungkul tanpa pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan jujur itu lamun aya jelema, mun eueuh jelema mah henteu. Nah, ini krisis kejujuran di Indonesia sekarang. Yang paling akut itu. Nah, penyebabnya apa? Adalah pendidikan kita di keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanggung jawab pokok orang tua itu adalah mengajarkan tauhid, bukan menjadikan anaknya pintar.
Kalau untuk memintarkan anak, serahkan kepada ahlinya, kepada guru. Tapi yang tidak bisa didelegasikan, yang tidak bisa diwakilkan adalah orang tua harus mengajarkan tauhid. Ya, ini dalam surat Luqman nih ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh kami sudah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Ini Luqman itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dirujuk, ditunjuk itu sebagai simbol orang tua. Ya, sebagai simbol orang tua. Orang tua itu diberi hikmah, makanya disebut Luqmanul Hakim. Apa itu hikmah? Hikmah itu kearifan, kebijaksanaan yang nilainya lebih daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia punya hikmah, belum tentu seorang arif. Tapi orang yang punya hikmah pasti berilmu. Nah, orang tua itu oleh Allah begitu kita jadi orang tua langsung diberi hikmah. Yang berdasarkan pengalaman. Kan ilmu itu sumbernya dua. Ada berdasarkan pelajaran di situ ya, ada berdasarkan pengalaman. Dapat ilmu. Ada orang yang dia sekolah di fakultas ekonomi itu bisa dagang. Tapi dia jadi kaya meskipun lulusan SD karena pengalaman dia. Kaki lima udah 35 tahun. Tim meeting ngampar samak segitu. Ya, jualan hanya beberapa helai pakaian sampai dia punya pabrik dan sebagainya. Ilmu dia dari mana? Dari pengalaman. Dia sudah tahu bagaimana karakter pembeli ke naon teh mengalihkan preman juga apal dia. Udah di situ kan, betul. Oh, preman nih suka pakir nih. Udah gimana caranya? Puluhan tahun dia. Tapi yang dari fakultas ekonomi gak punya ilmu berdasarkan pengalaman. Jadi makanya dia udah di sini sampai menentukan di mana nih dia bahkan buka toko dan sebagainya. Udah tahu tuh ilmu. Nah, orang tua itu, bapak-bapak, ibu-ibu, oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kita jadi orang tua, Allah akan memberikan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Contohnya ini supaya gampang. Nah, kaitannya dengan tadi, orang tua itu harus melahirkan generasi yang lebih baik. Sagoreng-goreng nakolot, tidak akan pernah ada yang menginginkan anaknya itu lebih jelek dari dia. Kecek ibu bapak nanti. Peperiheun bapak sekolah SD gitu tamat-tamat acan maneh maulah. Itu hikmah. Teraya kalau nu kieu, geus we lah teu kudu sakola juga bapak we nepi ka kelas 3 ge cukup. Gak ada yang begitu, betul kan? Itu hikmah. Dan itu dalam rangka yang tadi, gak mau orang tua itu anaknya lebih jelek dari dia. Atau aya ramana teh jeger gitu nya. Kudu sakola geus juga bapak jadi jeger. Moal. Dia akan mengatakan, "Maneh maulah. Mending ge mata ngaji tuh. Ulah juga bapak." Gitu, itu hikmah. Hikmah hanya ada di. Makanya orang tua itu meskipun dia itu katakanlah lapar dan ada makanan yang memang cuma satu kan gitu, maka dia rela anaknya saja yang makan. Betul kan ibu-ibu? Itu hikmah. Itu ibu peroleh setelah ibu jadi orang tua. Setelah jadi orang tua belum ada kearifan seperti itu. Ya, belum ada kearifan. Makanya orang tua menyebut keur demi anak mah kajen kuru cileuh kentel pejit. Budak milenial mah ngartieun. Ari budak milenial nyaho teu eta cileuh. Sok tah ya korek di dia ya. Cileuh ya, kecil-kecil oge. Cileuh. Kuru cileuh gitu. Tapi artinya udah kurang tidur. Kampi ka kentel pejit lantan teu kaasupan, teu kararaban, sangus remeh-remeh acan demi anaknya. Hikmah itu. Bahkan seorang ibu kalau lihat anaknya sakit dia mengatakan, "Ya Allah, mun tiasa maalihkeun we ka abdi panjang." Betul kan ibu-ibu? Ari bapak-bapak mana ada kalem-kalem we gitu. Santai we mata kudu
kepret bapak-bapak. Tapi bapak juga sama, hanya tidak terungkap karena bapak-bapak itu biasanya lebih rasional. Itu hikmah tuh. Gak ada orang tua yang menginginkan anaknya gitu. Sekolah tengos lah juga mama we baheula sekolah mah ulah ngapalkeun ulah naon. Gak ada. Hikmah tuh. Ya, itu hikmah. Jadi setiap jadi orang tua pasti dianugerahi hikmah. Tidak ada sekolahnya menjadi orang tua. Gak ada. Karena memang berdasarkan pengalaman langsung ya. Nah, saya dulu dapat cerita ini nih dari ustadz saya ini. Bagaimana seorang ibu itu didik hikmah. Kan di Tasik mah ngiridit ya, tukang kredit. Almarhum ayah saya kan kredit. Dulu saya tahun 60-an tuh lahir di Bandung, di daerah Gang Haji Topek, terang ya, Panjunan. Terus kepindah ke Lio Genteng, Rasdan, caket bioskop Sahati tuh kan itu blok banjir tuh yang seret. Dari situ terus ke kawasan yang sekarang pasar apa yang di Immanuel teh, Selanyar. Dari situ kan ada. Terus ke Haji Saidin. Dari Saidin saya pindah ke Tasik. Gitu. Jadi saya lahir di Rumah Sakit Pajagalan. Situ. Tapi karena gara-gara guru SD saya disebut lahir di Tasik. Pas guru SD teh ijazah kan, kayak ijazah Pak. Nah, dari mah lahir di Bandung. Baiklah ada cenah deket iya di Tasik ke Bandung. Banget dari gitu. Ya, aduh, waktu jadi kurang elit nih. Akhirnya di Tasik Malaya lahir. Padahal Bandung itu di Topek. Yang ngasih nama ke saya itu Allahyarham Ustadz Atang, kan? Ustadz Atang itu karena almarhum ayah saya temannya kasih nama. Makanya Ustadz Atang itu ayam kadirkan rokok nasi ya. Lamun temera rokok dicokot deui ngaran cenah. Menurut saya. Makanya tuh, wah sekarang udah panjang pakai profesor segala. Ya. Bang Panjunan. Terus saya kan lahir 28 Juli. Dina ijazah teh 20 genep Juli deh. Pak, dah Bima 28. Baiklah beda 2. Aduh. Parah ini guru. Dulu saya sekolah lulus tahun 78 ya. Eta sekelas SD kelas genep bukan tahun 8. Asalna 40 kelas 1. Teh di kampung biasa. Kelas 3 teh kala luar. Istilah di absen. Mana sih ieu? Bijil Pak, bijil cenah. Bijil teh keluar. Bijil kan istilahnya. Geus kelas 5 beki ngorotan. Kemana Mumun? Punten aya nami Mumun teh. Jadi teh ya. Kemana Mumun? Kawin Pak. Biasa bae mah kelas 5 teh. Karena kelas 3 udah menstruasi dulu. Di kelas 5 kasenep. Makanya yang tamat SD kelas sekolah saya cuma 9 orang. 5 laki-laki, 5 perempuan, 4 laki-laki. Dari 9, 3 orang yang melanjutkan ke SMP dulu gitu ya, lanjutkan. Dari 3 orang cuma 1 aja yang jadi profesornya. Ya, kredit Tasik itu Kabarandung. Nah, kan ayah saya juga tuh banyak apa namanya? Nu nanggung, nah dulu itu nanggung kan, di tanggungan hoe teh ya. Ke Ganggang. Saya kalau Ramadan suka ikut. Nagihan namanya, kan harian juga. Bagus kredit Tasik mah teh juga rentenir. Harian, lamun geus lilikuran dibebaskeun. Namanya teh masih kena nagihan ya geus tanggal 23. Dietang heula ku pun Bapak. Ya, sabarada ieu, alah geunan loba keneh. Baiklah cenah di ieu we dibebaskeun, nama diputihkan. Tapi engke sawalnya kudu nyokot deui. Nah, gitu, bebaskeun. Dan tukang kredit Tasik itu ya pada ngaji. Ngajinya di Ustadz Abdullah tuh di situ. Gitu dulu. Nah, dari Tasik nih, ada kan diajar kredit cenah. Bandung ya, di modalan dah ku sepuhna ngajual sawah. 30 bata atau 10 bata. 10 tumak. Nah, ke modal lu kan jalu tuh di lu.
Nah, meren bingung datang ke Bandung teh kudu kumaha. Da ari dina usaha mah pertama-tama lain modal di duit ide. Sanajan loba modal duit lamun teu boga ide kumaha? Ide heula. Ya, jadi itu pengusaha-pengusaha tuh besar Cina-Cina tuh developer tuh ide. Kan duitna mah nubang. Nubang tuh uang ya. Pan geus beres mah bayar developer. Ku bank, akhirnya orang nyicil ke bank. Ide. Datang eta orang Tasik. Mawa modal. Bingung ke Bandung pakai wedah. Geus 3 bulan beak modalna. Nyuratan ka ibuna nu aya di Tasik tuh. Nyuratan nyaritakeun yang di Bandung teh Talangsara gitu nya. Talangsara. Karadasan sih ibuna teh buta huruf. Ai baheula mah buta huruf teh biasa ngetren biasa buta huruf teh. Pun nini oge teu tiasaeun maos bacaan Latin huruf Latin ke Arab Melayu. Jadi biasalah ilahar buta huruf teh. Mun ayeuna anu buta huruf aneh kudu dibere piala tah. Kulantaran buta huruf eta surat yang jadi putrana kan teu tiasa maca. Minta bantuan kata tangganan budak sakola cik pang macakeun. Dibacakeun. Ari nu mang macakeun mah maca we ngagorolang biasa. Tapi si ibuna mah langsung nyuruh cuci mata ceurik. Sabab eta budak teh nepikeun kata hirupan kata langsara. Beak sare oge nyiruruk di masjid ngadaguan no mere langsung si ibu nama keluar cimata kabayang ta budakna ari nu mamang ngacakeun mah maca we biasa juga pembaca berita di televisi aya berita bencana sugan milu ceurik nu maca telah dipecat atuh maca berita beri milu ceurik biasa we ngurang tah nah ari si ibuna bet ceurik kabayang anak mun bisa mah poe hari tak keneh ka Bandung gitu. Rek ngajemput ta budakna gitu. Bae tak kanya kolot hikmah. Mal ari anu tadi mah anu hubungan ya jeung budak mang macakeun mah hungkul geus mang macakeun teh. Atosnya dieu teh. Tapi si mah teu daek sare kabayang wae budakna. Anu diurus ti orok ngan ayeuna di tempat jauh nyaba istilah teh kapungkur mah ya. Ya kan merantau nyaba. Kan gitu. Kolot nata. Hikmah. Gitu ya. Gitu. Jadi hikmah itu langsung Allah berikan kepada orang tua. Nah, tugas orang tua itu adalah mengajarkan tauhid dengan hikmahnya itu. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Ingat nalika Luqman ya, nyarita cumarita anu jadi anakna dina raraga ngadidik. Hiji dikan la tusyrik billah titik tuh. Ulah musyrik Allah. Eta tanggung jawab kolot mah lain mapatahan matematika. Lain mapatahan bahasa Inggris, lain mapatahan bahasa Arab. Sebab lain dirinya tugasna. Nu tadi teh ya kan hikmah itu untuk mengajarkan tauhid. Matak seueur sepuh-sepuh ka seureunana, sepuhna mah lulusan SD unggul. Tapi marurang kalina, pendidikan tinggi. Teu diajar ku ibuna kan. Tapi tina hikmah nu tadi. Peperieun emak kurangan sakadar lulus SD. Peperieun bapa maneh kan gitu cuman. Ijazahna wae oge teu katebus. Ya, jasahkeun mah ijazah SD teu katebus. Maraneh mah ulah sing sakola lurkeun tah. Keun mak jeung bapa nu neanganana mah gitu. Kan gitu kan? Sekolah laluhur. Ieu mah lulusan SD. Pun bapak lulusan SMP, pun biang guru SD. Simkuring guru besar. Gelarna sebenarnya hiji tuh. Itu luar negeri lagi. Luar negeri
Dipaparin beasiswa ku pemerintah Australia 3,5 miliar beasiswa na oge. Lamun bentuk artos mah cokot we, geus sakolana di Indonesia we. Wah, jigana batina loba. 6 tahun kuring di Australia 3,5 miliar mungkin jadi 4 gitu, 4 miliar ya sekolah. Pun lulusan SMP, guru SD, itu orang tua tuh hikmah ya. Nah, janganlah tusyrik billah. Satu aja orang tua. Ulah musyrik ke Allah. Berarti kos mentauhidkan. Apa yang harus diajarkan bukan mengajarkan ilmu tauhid, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan. Itu mah di pesantren, di sekolah lain ngajarkan sifat 20, sifat 50 wujud kidambah kok kan komo diajarkan ilmu kalam, filsafat ketuhanan gelo budak kurang. Bukan itu, tapi begini nih. Nanti Allah juga menuntun kepada Luqman nih cara mengajarkan tauhidnya. Kan Allah itu ya adalah zat yang maha. Itu ajaran loh. Hidup kita ini ditentukan oleh yang memiliki segala-galanya. Kita terjemahkan maha. Maha uninga, maha ningali, maha nguping, maha segalanya, maha benghar. Bahasa Latin namina omni teh. Omni. Jika anu sagala dihuapkeun sok disebut omnipora tah. Saha di anu omnipora sagala dihuapkeun. Tingali we engke mun azan maghrib, segala diwawalkeun ya. Korma, kolak, gehu, bala-bala, cireng naon deui? Kerupuk ngojay. Ya. Maka biasanya sok disebut omnivora teh baheula pelajaranna monyet cenah. Monyet mah sagala di leg-leg ya monyet. Beda jeung lawuk, singa gitu ya monyet. Tapi jelema mah leuwih ti monyet ya. Iya. Monyet mah setara ngahakan daging jelema. Jelema mah aya nu ngahakan daging monyet. Omni itu Allah itu omni. Maha. Allah itu maha hadir, maha wujud, omnipresent. Ari urang mangan sekadar aya terbatas. Diukur ku umur urang mangan. Wami di baparin usaha 70 tahun ya segitu. Wujudnya itu. Allah itu wal awalu wal akhiru. Allah itu yang paling awal dari segala yang awal, yang paling akhir dari segala yang akhir. Urang tos maut Allah mante hayun layamut. Allah itu maha. Ajarkan kepada anak kita. Allah itu tempat bergantung. Gak boleh kita ini menggantungkan hidup kepada sesama manusia. Margi nu namina jalmi mah terbatas teh. Lamun urang nemblehkeun kahirupan urang ka jalmi moal bisa. Nya kitu deui. Lamun urang nemblehkeun pengawasan teh ka jalmi. Teh jalmi mah nunutan kerek we, rek bisa mengawasi kumaha. Kan begitu. Makanya Allah itu as-somad. Aris dengan sesama manusia, sesami jalmi mah silih tulungan, ta'awun. Ari jalmi mah poe ayeuna urang nulung, isukan mah kudu ditulung. Poe ayeuna urang sehat. Ya. Isukan gering tulungan. Poe ayeuna boga duit, isukan mah bokeh. Makanya saling tolong menolong. Tapi Allah itu gak ada Allah tuh fakir-fakirnya. Gak ada Allah itu waniyun. Allah tuh maha kaya. Makanya minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Allah itu maha melihat. Manusia mah penglihatannya terbatas. Lamun diberi tugas keur mengawasi, kadang-kadang jelema mah disogok diberi 50.000 wae oge ngepot. Jelema mah cincai. Ya, cincai diberi 100.000. Golos 100.000 mah. Jelema. Jelema gitu. Allah tuh maha melihat. Allah maha melihat. Jadi apapun pekerjaan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan tuh pada anak kita supaya nanti perjuangannya jadi manusia yang jujur. Jadi nu jujur teh nyaeta jalmi
nu ngalaksanakeun segala rupi pada malanana semua perbuatannya bukan karena dia takut dilihat manusia, tapi karena dia yakin Allah Maha melihat. Itu orang jujur itu. Jadi anu jujur tidak berdasar tauhid mah jujur nate lamun aya jelema hungkul, lamun aya atasanana hungkul, nalika atasanana eueuh jelema nu eueuh mah jiga ucing garong. Bager we hareupeun ieu. Begitu ieu. Ucing garong, krep. Jeung jelema mah lamun ngagarongna teh leuwih-leuwih teh ucing garong. Ucing garong mah kadang-kadang nyokot huluna hungkul. Hari jelema mah ngagarongna kabeh. Cucukna dileg-leg sagala rupa. Leuwih-leuwih teh ucing garong. Juga ayeuna kasus nya pegawai pajak teh. Ih, kasebeleun mah sungkuring rada hoream nih mayar pajak. Tapi terus mayar sih kemari. Ya, kewajiban. Mayar sungkuring, mayar yuk masuk pajak. Saur asisten nih dosen muda. Coba dihitung. Prof, seberapa? 17 juta. Duh, bayar ulahnya itu. Geuleuh gitu ningali kemari tah. Si Rafael gitu. Aduh. Seberapa? Sekali bisi salah sebenarnya. Hitung deh. Udah Prof semuanya 17 juta cenah. Itu tuh pajak penghasilan hungkul, belum kalau masuk restoran, beli ini, pajak mobil. Ya bayar semua 17. Ya udah bayar. Transfer celing 17 juta bayar pajak. Kalakah diembat deh gitu. Kasebeleun pisan ya. Nah, jadi kalau jujur tidak berdasarkan tauhid, mah jujur nanti lamun aya jelema, lamun aya atasan. Tapi jujur yang berdasarkan keyakinan Allah Maha melihat, ayat jalmi Allah itu harus dikatakan ke anak kita. Di Indonesia teh krisis eta. Berarti krisis pendidikan tauhid. Kita orang tua. Makanya pada ayat berikutnya langsung dijampingi karena udah sore ya. Saya harus ke Tasik ini. Dituntun oleh Allah lewat Luqman. Artinya orang tua begini cara mengajarkan tauhid itu. Ya bunayya. Bahasa mendidik mah kudu malapah gedang. Ulah sosorongot. Ulah ieu ngadidik teh dengkeun tah. Ya. Jebirkeun tah. Ulah juga bapak maneh gitu. Ya mawa macet bapak nama mawa urang cenah ya. Gitu. Ya bunaya itu namanya persuasif. Bahasa dengan nama persuasif. To persuade. Ya bunaya, anak king gitu. Innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard yati bi Allah. Terjemahan bebasnya kieu. Anak king. Ieu lamun teh mah ieu khordal, bahasa itu khordal. Khordal teh barang objek nu leutik. Biasana sebuah kampung jabatna mun leutik teh sagede siki sasawi. Siki bayem leutik. Atom, molekul, nano aya nama. Atau teknologi nu leutik bisa nanoteknologi. Teknologi nano. Tapi lamun nano permen. Aya di dia nu namina nano. Saya nono ayanya. Nona mantan ya. Iya anak king yang mah khordal siki sasawi nu leutik keur maleutik kan hese kata geusna ge kadang kata soca terus ku hidup teh dialungkeun tah kalap langit lapis ka-7 atawa dilelepkeun gitu dibebeskeun keur maleutik diapukeun ka luhur dilelepkeun ka handap moal katingali moal kapanggih ku jelema mah moal kan tapi ya tibihallah teu kitu mungguhing Allah mah. Tidak ada yang tersembunyi di Allah. Itu pendidikan kejujuran. Jadi mendidik anak itu lewat perumpamaan. Lewat contoh dari kita. Makanya mendidik anak itu kita harus menjadi contoh. Ulah nita-nita sing jujur. Manetenya hirup teh sing jujur. Ari bapana kalakuan nipu wae. Jadi orang tua itu bukan seperti guru mengajar di depan kelas.
tapi harus menjadi uswah tuh dirinya. Ulah masih ngajin maca mana lagi, tapi seumur umur tara ningali budak nate kolotna bucu baca. Ya. Gawe nate. Gitu gawena. Iya. Ya. Kalau saya kan gak banyak omong karena memang intinya manusia itu mung di papatahan deh, sadarea oge. Pamajikan ge mung di papatahan ku salaki mung kan terus geus we ulah omong duit teh duit ceuk ieu. Sokomo salaki di papatahan ku pamajikan eta mah pamohalan pisan. Lalaki mah sok-sok tahu padahal mah bodoh. Lalaki mah ngajawab nanti geus gandeng lah awewe mah nyawa hitut boge untung. Nya kitu deui putra urangnya lamun sering ting di patahan teh mata kodak ayeuna nyebutna teh biasalah nyokap gue mah gitu nyokap nyebutna teh sama aja kayak bokap nyebutna teh. Nah, makanya sim kuring oge taras itu mau ngamak tara nyarios diem. Kalau saya diam itu udah anak-anak istri saya udah tahu. Kan lamun orang ngamak bari carios, kete setan teh langsung ngadorong. Wah, kalau itu kan gitu. Diam saya, diam aja. Sudah, dia udah tahu. Udah. Begitu juga saya tiap hari baca ada depan itu nulis buku banyak, ya, ratusan tuh situ. Jadi anak-anak nonton. Saya sekolah di Australia, ya dibawa anak-anak saya sekolah ke Australia, sekolah SD di situ. Saya katakan ke anak saya, ini kan ikut bapak sekolahnya, kalian nanti harus nonton. Saya bareng sama istri sekolah di Australia, bareng. Anak kedua lahir di Australia, istri saya juga sedang sekolah. Jadi usia bayi 3 minggu, istri saya sudah kuliah. Saya yang gini ngadoa we supaya ulah ceri ya. AC-nya ini simpan di kulkas nih. Istri saya kuliah jam 5 sampai jam 9 malam gitu, orok berem saya. Jadi anak-anak tahu sekolah bareng sampai ngurus anak kan begitu. Jadi orang tua itu memberi contoh, termasuk dalam pendidikan tahu kita itu kejujuran, kepermisalan. Jadi harus orang tua itu harus menjadi prototipe uswah. Nah, itu yang tugas pokoknya melahirkan tauhid, supaya melahirkan generasi yang jujur. Sudah jelas kan? Terakhir 5 menit lagi mudah-mudahan ya. Oh iya, harus pergi saya juga ya. 5 menit lagi. Yang ketiga, kalau untuk mencerdaskan anak bukan tanggung jawab bapak-bapak, ibu-ibu, tapi tanggung jawab para ahli, guru. Kalau ingin anak kita jadi dokter, sekolahkan ke balos kedokteran. Ulah dididik sorangan. Meskipun dokter nih, itu anaknya mau jadi dokter gak bisa dididik sendiri. Kok mau ya nolai dokter, jadi dukun paling oke. Dukun, ilmu hitam, seragamnya hitam-hitam, nu hararideng mana di dia. Makanya ilmu black magic. Dukun mah jorok teramani. Kuntuna hideng. Bajuna hideng, ilmuna hideng. Cicingna tara di kota dukun mah. Kampung. Kan dukun mah buta huruf. Matak jadi dukun ge bodoh. Lamun pinter mah jadi dokter. Ayah teh dukun numpasang pelang. Ayah kan buta huruf tapi saya nulis. Makanya ayah dukun tuh bagus tuh, dia tapi udah insaf. Ngaku dia namanya Ki Joko Bodo. Ya. Insaf dia, Ki Joko Bodo. Bodoh, dukun bodoh. Biasanya nu dukun mah asalna teh stres. Stres di dukun. Mata ngomong nate kalau itu ngalantur ka dia. Si mau gitu ya. Resep nate manehanana ilmu hitam, baju hideng. Resep nate ayam hideng kan. Kudu mencit ayam hideng cenah. Dipencitna ku peso hideng.
dihakana ku jelema hideung. Dasar dukun ya. Tapi mun dokter mah ilmu putih, jasnya putih, wosna putih, kan? Pakai pelang, resep, gitu. Anak saya dokter, saya sekolah kan dokter. Ke dokter, pakai jas putih, kulitnya putih, nanti ngali ya kayak putih. Sekolah ini ada dokter. Yang kedua mau jadi apa? Nggak maksa saya, nggak mau jadi dokter gigi, sekolahkan dokter gigi gitu. Tapi datar ayah budak no yang jadi no jadi dukun mah malah ayah kan cidawen gitu ya. Nah jadi yang kalau untuk diserahkan pada ahlinya. Dan kenapa? Karena sebetulnya anak-anak itu sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan. Tidak ada anak yang bodoh, gak ada. Harus catat itu. Jadi lamun di ruang kelas ada 25 murid, itu 25 kecerdasan dengan berbagai bentuk. Tapi kita suka tidak adil, tidak mampu menggali itu. Umpamanya saya guru matematika, ayah budak anu teu berminat karena matematika disebutnya bodoh. Ku guru matematika padahal bukan bodoh, dia tidak berminat. Buktinya di pelajaran yang lain bagus nilainya. Dan kadang-kadang orang tua juga tidak paham. Jeung urang mah lieur ongko ngaranna report. Tapi eusina angka. Kudu nama report mah ngalaporkeun ya putra bapak ibu teh minatna dina pelajaran ieu, dina ieu mah teu acan gitu. Itu rapot yang benar. Itu saya alami waktu dipanggil saya ngambil rapot guru SD di Australia, kandal rapotnya. Oh, anak Anda itu sudah berminat sekarang ke hitung menghitung, tapi kalau membaca belum. Nanti 3 bulan lagi juga katanya. Itu ada masanya. Jadi budak teh anu bodoh, budak anu ngarang anu cerik balik ke sekolah nggak ada. Kita tidak adil. Padahal dia bukan bodoh tapi tidak berminat. Minatnya di situ. Bere rapot aya beureum 5. 3. Matematika 5, biologi 4, fisika 3. 3. Beureum kan 3. Datang ke imah dicarekan ku kolot nanti cek indungna kalaka nyatu maneh mah diheulakeun jajan unggal poe kaliwat menyatu juga bapak maneh ya resiko kurang nyatu ngopi ngebul we kaliwat nurun pisan tah ka maneh nah matak ta eta tinggal beureum 3 teu adil. Kedana ditingali, anu hideungna sabaraha hiji? Ternyata 7. Nah, fokus wae ka nu beureum 3, padahal ternyata nu hideungna 7. Artina di nu 3 mah teu minat, teu minatna di dieu. Keur mah di sakola geus dicirian ku nu beureum. Datang ka imah dicarekan lak-lak dasar bodoh juga bapak maneh. Ya. Padahal kan anu hideungna 7. Radas ya? Gak adil. Jadi itu cerdas semua juga, tapi bentuknya berbeda. Berarti dia mah bukan di matematika kecerdasannya. Nah, terakhir nih saya kasih contoh yang konkret. Ya. Ini saya dapat cerita dari ahli pendidikan anak Kaseto, kan? Kaset O tuh, Kaseto. Ini sudah Kaseto teh ya. Ini satu seminar dengan saya di Australia kebetulan waktu itu. Ada 3 anak, 3-3-nya namanya Rudi. Rudi ya. Rudi Nuye, cigana orang Garut si Rudi. Aya orang Garut dia ya. Si Rudi Nuye mah teu bisaeun matematika, teu bisaeun. Tapi lamun ningali buuk batur si Rudi Nuye tampil diurus kemana di tek jadi kasep ku Rudi Nuye mah di kasep di dia kecerdasan ada
Nah iya, jika Tom Cruise kia ya, gitu. Padahal orang suka fakir gitu ya. Oh iya nah gaya. Bahwa lama kan zaman dulu di golf ya, Calypso, gitu. Ternyata si Rudi iya namina Rudi naon? Rudi Hadisuwarno. Jadi kecerdasan nanti dina urusan potong rambut, ngurus buku. Makanya apal didinya anugerah Allah. Fokus. Akhirnya terkenal. Sampona Hadisuwarno, Rudi Suwarno. Sakali dicukur didinya mahal bisa 10.000 moal. Jika orang suka pakir hankai hana pentangkal kai 15.000. Rudi Suwarno mah paling murah ge 250.000. Mahal. Cerdas. Kalau kesuksesan itu ukurannya kekayaan, beunghang. Kalau ukurannya kemasyhuran, masyhur dia. Rudi Suwarno itu. Tegal leader itu yang Allah anugerahkan. Saya mah gak bisa nyukur. Dia nggak cerdas mah tong boro nyukur ngadugulan wae gitu bisa garetihan. Heuleran hui gitu ya. Gitu. Rudi yang kedua nyukur teu bisa. Tapi lamun diberes sasamaraan gitu. Cerdas. Rudi naon Bu? Tuh, apa? Fokus Rudi Hairudin teu hayang nurutan jiga Rudi Hadisuwarno. Da kecerdasan lain didinya. Matematika teu bisa. Tapi lamun masak tereh Rudi Hairudin. Tereh ngeunah deh. Gua goreng gurame alus jadi gurame terbang. Nah, disajikeun. Anu teh cerdas kan jiga nu di dari mah ieu tah, di dieu tah. Cenah geus kana beuteung mah sarua wae. Dibeuleum atau digoreng. Erek dibeuleum can asak, digoreng can asak ge. Lep-lep we. Ya. Kita yang gak ahli masak. Aya nu teu ahli masak, digram heula, gula sekian gram, bawang sakieu siung, ningali kana YouTube kumaha carana nu ieu heula, Wah, sesuai. Asaan tengenah. Gak punya kecerdasan di situ, tapi bagi yang cerdas kayak Rudi Hairudin, Chef Arjuna, Chef Juna ya. Balik ngobrol. Enak, cerdas. Nu masak teh garanteng ayeuna kan, juga Chef Arjuna betul kan? Karase, cerdas gitu. Itu juga nu di dia da teu barisa masak, mah teu karasep. Masak teu bisa, kasep teu rugi kan? Atuh teu bisa masak ge kasep-kasep ya. Tapi karasep dia mah. Rudi Hairudin terkenal. Benghar, sabarahas dia masak. Dan kebanyakan kan yang chef-chef di hotel itu laki-laki kan. Bayar mahal jutaan. Fokus kerjaan situ. Yang ketiga, Rudi ini masak gak bisa, nyukur tuh bisa. Tapi hitungan serumit apapun, nu lain mah geus menyerah. Dia mah Rudi Habibie. Pak Habibie. Fokus dia, bisa njelekna terbang. Kulantaran fokus didinya dipanggil ku Pak Harto. Coba lamun Pak Habibie hejo tihang. Juga urang kan. Nah, si etanya dagang seblak jadi benghar gitu, nurutan. Seblak. Sieu dagang naon? Oh, bala-bala ya. Dagang bala-bala milenial nurutan. Pas nurutan teh teu payu. Jadi kita ini tidak melihat proses, ningali itu akhirnya aja. Manehanana pikeun ka dagang seblak sukses tuh apa prosesnya? Pak Habibie fokus di situ kecerdasan dia. Ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tugas bapak ibu akidah serahkan ke ahlinya, dan kita para guru tugasnya menggali kecerdasan. Ada 20 orang, 25 anak di kelas, semuanya cerdas dengan 25 bentuk kecerdasan. Jangan dipaksa semuanya teh kudu ahli matematika. Enggak. Makanya lihat
Kesuksesan itu banyak faktor. Salah satunya adalah yang tadi, bagaimana kita bisa menggali kecerdasan. Kan ayah, cuma tenasi ya tidak waktu ke SD nama ku uleun nih cicingan saya teh. Nah, yang jadi bengar gitunya. Hari orang jadi kismin dia gitu. Nah, berarti dia itu kan kecerdasan. Dan jangan lupa bapak-bapak ibu-ibu, kecerdasan saja tidak cukup untuk menggapai kesuksesan itu, harus disertai dengan social intelligence, kecerdasan sosial, apa bergaul, silaturahmi, gitu, membangun jaringan. Itulah ya bapak-bapak ibu-ibu, terus jelaskan tugas kita, didiklah akidah untuk melahirkan generasi turunan yang jujur. Jujur nih, di Indonesia itu segala ada kecuali kejujuran. Wah, ini orang mah ya, matak miskin, kismin, ya jujur, diharapkan dukun duit itu kekayaannya ya di situ. Aduh, kejujuran situ. Untuk menggali kecerdasan kita, serahkan kepada ahlinya, anak-anak kita. Ulah dididik kurang, malah dididik kolot menjadi parasea, kolot jeung budak. Ari budak nama lahir ayeuna era matematika ari kolot. Zaman baheula nu diajar raraban. Zaman saya ngapalkeun hiji kali hiji, hiji kali dua, hiji kali tilu. Ku nyere, begitunya ku nyere. Begitu. Ayeuna mah udah logika matematika, maksakeun kolotna. Jika zaman baheula raraban nya puguh parasea atuh. Ya. Parasea. Serahkan pada ahlinya. Akidah, jangan lupa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya tidak bisa menyertai Bapak Ibu untuk iftar jama'i. Saya mungkin iftar jalani di tengah jalan ya, supaya datang ke Tasiknya tidak terlalu malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.